Cerita kita kali ini dibuka dengan suasana yang langsung mencekam. Tanpa peringatan apapun, sekelompok penyusup misterius tiba-tiba muncul di atas istana kerajaan Pureland. Pemimpin mereka, dengan suara dingin tanpa emosi, langsung memberi satu perintah singkat. Bunuh semuanya, jangan sisakan satu pun. Seketika, serangan mematikan yang tak terhitung jumlahnya langsung menghujani para prajurit kerajaan dari langit, menciptakan kekacauan dan pembantaian dalam sekejap. Di dalam istana, sang kaisar dan anak-anaknya yang mendengar keributan itu langsung keluar. Pangeran kedua yang panik langsung berteriak, "Ayah, ada apa di luar?" Namun, sang kaisar hanya bisa terdiam. Matanya terbelalak ngeri melihat lautan api dan mayat di halaman istananya. "Ini gawat," gumamnya. Gak pakai lama, sang kaisar langsung melesat ke angkasa, mencari siapa dalang di balik semua ini. Dikelilingi oleh para penyerang di atas langit, kaisar berteriak dengan amarah, "Siapa kalian? Berani-beraninya menyerbu istana dan melakukan pembantaian ini?" Tapi saat auranya menyapu para penyusup itu, amarahnya langsung berubah jadi syok berat. Tak mungkin, batinnya berteriak, 4 aura berbeda, dan semuanya ada di tingkat tribulasi surgawi awal? Sang kaisar hanya bisa menggertakkan giginya. Mengirim 4 elit skuad ini sekaligus jelas bukan perbuatan sekte kacangan. Sambil mencoba mengulur waktu, ia menunjuk salah satu dari mereka dan mengancam, "Pergi kalian sekarang. Tempat suci para biksu ada di ibu kota, mereka tidak akan tinggal diam." Namun, ancamannya hanya dibalas dengan tawa sinis. "Oh, maksudmu kuil Xuankong?" jawab salah satu penyusup dengan suara berat. "Hehehe, tempat itu sudah jadi debu sekarang." "Apa?" Sang kaisar benar-benar tidak percaya. "Itu tidak mungkin. Jadi, kalian juga yang menghancurkan kuil Xuankong?" Para penyusup itu sepertinya sudah bosan basa-basi. "Cukup bicaranya. Bunuh dia. Bersihkan istana ini dengan darah, dan misi kita selesai." Serangan gabungan dari 4 ahli tribulasi langsung melesat ke arah kaisar. Untungnya, sang kaisar bergerak cepat. Ia mengeluarkan sebuah pusaka dan menciptakan perisai emas raksasa yang dihiasi mantra pelindung. Melihat serangan mereka tertahan, para penyusup itu sama sekali tidak panik. Salah satu dari mereka malah tersenyum. "Oh, dengan dukungan takdir kerajaan, kekuatanmu ternyata sudah mencapai tingkat tribulasi surgawi tengah ya. Hebat juga." Timpal yang lain dengan nada mengejek. "Tapi kekuatan segitu bahkan gak cukup buat jadi tusuk gigi kami." Benar saja, meski tertahan, serangan mereka terus-menerus mengikis perisai sang kaisar. Ia hanya bisa bertahan sekuat tenaga. Sementara di bawah, anak-anaknya hanya bisa berteriak panik melihat ayah mereka terdesak. "Ayah, kenapa semua ini terjadi?" teriak putri ketiga dengan putus asa. Menyadari situasi sudah tidak bisa diselamatkan, sang kaisar menoleh sedikit ke arah anak-anaknya dan berteriak, "Pergi! Tinggalkan Pureland dan lari sejauh mungkin. Cepat!" Perintah itu juga didengar oleh para penyusup. "Bunuh para penyintas. Jangan biarkan satupun lolos." Itu perintah ketua sekte. Melihat para penyerang mulai mengincar mereka, putri ketiga segera mengeluarkan hartanya sendiri. Sebuah kain sutra ajaib. "Kakak pertama, kakak kedua, cepat naik ke sutra awan mengalirku." Mereka bertiga pun melesat pergi, dikejar oleh beberapa penyusup dari belakang. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di depan sebuah portal kuno. "Formasi teleportasi ada di depan," seru pangeran kedua. "Aku punya tokennya. Kita bisa keluar dari sini." Namun, putra mahkota masih menoleh ke belakang dengan cemas. "Sial, siapa sebenarnya mereka ini? Setelah kita selamat, kita harus mengungkap kebenaran di baliknya." Harapan mereka untuk kabur seketika pupus. Tepat sebelum mereka mencapai portal, sebuah serangan cepat dari belakang menghantam sutra awan mengalir mereka. Ketiganya langsung terpental dan jatuh dari langit. Situasi sudah di ujung tanduk. Tanpa ragu, pangeran kedua langsung melemparkan token teleportasi ke arah adiknya. Di saat yang sama, putra mahkota menggunakan sisa tenaganya untuk mendorong tubuh sang putri dengan keras ke arah portal. "Adik, cepat pergi! Aku akan menahan mereka!" teriaknya. Dengan dorongan kedua kakaknya, sang putri melesat tak terkendali menuju portal sambil memegang erat token emas di tangannya. "Tidak ada yang boleh mendekati formasi itu hari ini," teriak para pengejar. Tapi di sana, putra mahkota sudah punya rencananya sendiri. Ia tersenyum getir saat seluruh tubuhnya mulai bersinar terang. Melihat itu, para penyusup langsung panik. "Sial, dia mau meledakkan diri. Mundur!"
Dengan teriakan terakhir yang penuh amarah dan pengorbanan, putra mahkota meledak dalam sebuah ledakan dahsyat yang menelan dirinya dan para pengejar di sekitarnya. Tepat sebelum tubuhnya ditelan oleh portal, sang putri sempat berbalik. Sambil menangis histeris, ia hanya bisa berteriak memanggil nama kakaknya, "Kakak." Di sisi lain, perisai kaisar akhirnya hancur. Sambil menahan serangan terakhir yang akan merenggut nyawanya, ia berteriak, "Siapa kalian? Kenapa kalian menghancurkan kerajaan Purlenku?" Para penyerang hanya tertawa sombong. "Salahkan saja takdir kalian yang sial," jawab mereka dengan dingin. "Karena gerbangnya kebetulan ada di sini." "Gerbang? Hahaha. Benar. Setelah kami habisi kalian, para makhluk dari jurang neraka tidak akan bisa masuk. Negara ini akan runtuh dengan sendirinya." Jelas mereka. "Tenang saja, penduduk di sini masih akan berguna untuk tujuan kami yang lebih besar." Serangan terakhir pun mendarat, menghancurkan tubuh sang kaisar. Dengan napas terakhirnya, ia bergumam, "Sebuah konspirasi. Konspirasi besar yang mengerikan." Sementara itu, jauh di dalam istana kerajaan yang kini sunyi, sebuah aura gelap pekat mulai mengalir keluar dari sebuah ruangan rahasia. Di dalamnya, sebuah portal bintang raksasa alias Stargate tiba-tiba aktif. Dan dari dalam kegelapan portal itu, muncul sesosok monster raksasa yang mengerikan, siap membawa kehancuran baru. 4 bulan telah berlalu, dan dunia sudah berubah total menjadi neraka. Di atas sebuah kapal terbang yang ramai, suasana terasa tegang. Para penumpang saling berbagi cerita horor. Kampung halaman mereka diserbu monster dari jurang neraka, Nether Abyss. Para kultivator dibantai, dan sisanya diperlakukan seperti ternak. Sekte-sekte kecil hancur lebur, dan hanya sekte besar seperti Gerbang Yuhua yang masih bisa bertahan, itu pun dengan susah payah. Di antara kerumunan, Li Wuji, murid ketiga Ye Junlin, menyelinap dan mendengarkan semua keluh kesah itu. "Kita baru saja meninggalkan kuil Xuankong. Bagaimana bisa semuanya jadi sekacau ini?" Batinnya cemas. Tiba-tiba, seorang anak penjual koran berteriak, "Berita terbaru, Cultivation World Daily, bacaan wajib para kultivator." Tanpa pikir panjang, Li Wuji langsung membeli satu koran. Sementara itu di tempat lain, di atas punggung Ah Kun yang megah, suasananya 180 derajat berbeda. Ye Junlin, tokoh utama kita, lagi santai-santainya di kursi malas sambil dipijat murid pertamanya, Hong Qianye. "Xiao Hong, caramu memijat makin ahli saja, kamu punya bakat bisnis," ledek Junlin. Hong Qianye, yang jelas-jelas kesal tapi tak berani protes, hanya bisa menjawab datar, "Selama guru puas," sambil terus memijat. Tak lama, Li Wuji kembali dan langsung melapor, "Guru, sesuai permintaanmu, aku membawa koran hari ini." Junlin, masih dengan kacamata hitamnya yang keren, melirik muridnya. "Dari mukamu, kayaknya ada kabar jelek. Ada apa lagi sekarang?" Li Wuji pun mulai membaca berita utama dengan suara bergetar karena marah. Berita ini bilang, "Kaulah yang mengamuk dan menghancurkan kuil Xuankong, bahkan menyeret kerajaan Pure Land ke dalam kehancuran. Katanya kau membantai keluarga kerajaan, membuat pertahanan mereka kosong, sehingga pasukan jurang neraka bisa leluasa masuk. Ini fitnah yang benar-benar tak tahu malu." Mendengar itu, Junlin langsung melepas kacamatanya. "Apa? Kuil Xuankong dihancurkan? Apa mungkin ini ulah jurang neraka, Guru?" tanya Li Wuji. "Kurasa bukan," jawab Junlin sambil berpikir keras. "Mereka tidak akan seberani itu. Gosip murahan ini jelas buatan manusia." Kepala biksu tua itu sudah bersekongkol dengan jurang neraka, jadi sulit menebak sekte mana lagi yang ikut bermain kotor. Junlin mulai menyatukan kepingan puzzle. "Kita pergi dari kuil Xuankong, lalu tempat itu dan Pure Land langsung hancur. Pasukan jurang neraka masuk seolah sudah terjadwal. Sepertinya semua ini sudah direncanakan dari lama. Aku hanya dijadikan kambing hitam sekaligus pemicunya." "Guru," potong Li Wuji, "apa mungkin mereka juga mengincar gerbang itu?" "Tepat sekali," jawab Junlin yakin. "Semuanya berpusat pada Stargate itu. Aku curiga keluarga kerajaan Pure Land juga punya satu. Jurang neraka ingin bekerja sama dengan beberapa sekte di wilayah timur, membuka gerbang dari 2 sisi, dan melepaskan kekuatan dari dunia luar." Li Wuji menambahkan, "Laporanmu benar, Guru. Aku mendengar banyak pengungsi bicara tentang serangan monster di wilayah mereka. Situasi memburuk dengan sangat cepat. Mereka lebih cepat dari dugaanku," gumam Junlin.
ada berita lain. Wajah Li Wuji berubah semakin muram. Ada, guru, dan ini kabar buruk. Provinsi Tandus diserang, dan Sekte Xuantian juga. Amarah seketika menyala di wajah Junlin. Apa? Bahkan Sekte Xuantian juga diserang? Sial, pantas saja batu pesan kita tidak sampai. Tanpa ragu, ia langsung bangkit dan berteriak. Ah Kun, putar arah. Kita menuju Provinsi Tandus sekarang juga. Tepat saat itu, notifikasi sistem yang sudah lama dinanti pun muncul. Ding! Selamat tuan rumah. Misi acak terpicu. Pergi ke Provinsi Tandus dan lakukan sign-in untuk menerima hadiah teknik ilahi, manifestasi tubuh surgawi. Dengan tekad membara, Junlin menyeringai. Aku sedang berpikir bagaimana cara memancing kalian keluar. Ternyata, kalian malah masuk ke perangkapku sendiri. Mari kita lihat, apa sebenarnya tujuan kalian? Sementara Junlin dan murid-muridnya sedang menuju ke medan perang, kita beralih ke Provinsi Tandus, di mana pemandangannya adalah neraka di bumi. Warga lokal diikat seperti ternak, dipaksa menarik kereta perang milik penjajah kejam. Klan Tulang, cepat, lebih cepat, kalian sampah. Mulai sekarang, jiwa kalian adalah milik Klan Tulang, teriak seorang prajurit sambil mengayunkan cambuknya. Para warga hanya bisa pasrah. Bajingan ini, mereka memperlakukan kita lebih buruk dari binatang. Padahal, belum lama Senior Ye membuat kita dihormati di seluruh wilayah timur. Bagaimana bisa semuanya hancur secepat ini? Keluh yang lain, kehilangan harapan. Tiba-tiba, di sebuah kedai makan, seorang pria berlari masuk dengan napas terengah-engah. Gawat, Klan Tulang mengadakan eksekusi publik lagi. Kali ini, korbannya adalah Peri Zhao dari Sekte Xuantian. Kabar itu langsung membuat seisi kota gempar dan berbondong-bondong menuju alun-alun. Di sana, seorang wanita cantik dirantai di atas panggung, siap dieksekusi. Dia adalah Zhao Linger, murid dari tetua Qian Shui, dengan kultivasi di puncak ranah jiwa lahir, Nascent Soul. Seorang jenderal Klan Tulang dengan kultivasi di alam penyatuan jiwa, Soul Integration, mendekatinya sambil tertawa. Katanya, kau punya posisi tinggi di Sekte Xuantian. Bahkan para tetuamu hanya bisa bersembunyi seperti pengecut. Kenapa kau malah nekat keluar sendirian? Dia mencengkeram wajah Linger dengan kasar. Sekte Xuantian kalian memang selalu jadi pengganggu. Tapi tenang saja, hari ini Raja Tulang Agung kami akan kembali ke puncak kekuatannya dan menghancurkan sekte kalian sampai tak bersisa. Jika kau berani, balas Linger dengan tatapan tajam. Master puncak kami, Ye Junlin, akan kembali dan menghapus kalian semua dari peta. Ye Junlin, si iblis rambut putih itu? Jenderal itu tertawa terbahak-bahak. Cuma omong kosong. Kalau dia punya nyali, dia pasti udah di sini. Aku yakin dia lagi sembunyi di suatu tempat kayak anjing penakut. Hahaha. Dari kerumunan, tetua Ouyang Feng dari Sekte Gunung Bergerak hanya bisa berbisik pada yang lain. Semuanya, jangan gegabah. Kekuatan mereka jauh di atas kita. Melawan sekarang hanya bunuh diri massal. Sang jenderal yang muak dengan perlawanan Linger menyeringai kejam. Mari kita lihat apa tubuhmu sekuat mulutmu itu. Dengan satu gerakan, 4 tanduk tulang tajam menembus lengan dan kaki Linger, membuatnya berteriak kesakitan. Melihat siksaan itu, tetua Ouyang Feng hanya bisa menangis dalam hati. Maafkan aku, Senior Ye. Kami sudah mencoba melawan, tapi korban terlalu banyak. Tandus State membutuhkanmu. Sang jenderal menarik kembali tanduk itu dengan kasar, membuat Linger semakin menderita. Karena Linger hanya berteriak kesakitan dan tidak memohon ampun, jenderal itu pun bosan. Membosankan? Kalau kau memang sudah siap mati, akan kukabulkan. Saat tangannya terangkat untuk memberikan pukulan terakhir, Linger hanya bisa pasrah, jadi ini akhirnya. Whoosh! Tiba-tiba, seluruh alun-alun menjadi gelap. Sebuah bayangan raksasa menutupi matahari. Dan tekanan maha dahsyat turun dari langit, membuat semua orang auto panik. Apa itu? Teriak sang jenderal ngeri. Tekanan ini, seperti seorang raja dari klan kami. Para penonton yang tadinya pasrah kini semakin putus asa. Ranah tribulasi surgawi, itu Kaisar Iblis. Habislah kita, Tandus State benar-benar tamat. Namun, dari atas punggung makhluk raksasa itu, turun sesosok pria berpakaian hitam dengan rambut putih ikoniknya. Pahlawan yang mereka tunggu-tunggu, Ye Junlin, telah tiba. Linger yang setengah sadar menatapnya dengan tidak percaya.
Apa benar itu kau, Master Puncak Ye? Junlin mengangkat tangannya, dan rantai yang mengikat Linger hancur seketika. Dengan lembut, ia menangkap tubuh Linger yang bersimbah darah. Iya, ini aku, katanya lembut. Dan kau? Aku, Zhao Linger, jawabnya lemah. Kau mungkin tidak mengenaliku. Aku berlatih di Sundial selama 300 tahun. Junlin terkejut. Gadis kecil yang dulu ia rekrut kini telah tumbuh dewasa. Jadi benar kau. Aku sudah curiga. Kau tumbuh begitu pesat. Mendengar itu, Linger tersipu. Apa maksudmu aku tumbuh di mana? Maksudku umurmu, potong Junlin cepat. Kau sekarang bahkan lebih tua dariku. Melihat kondisi Linger, Junlin segera menyalurkan aura penyembuhan berwarna hijau ke tubuhnya. Melihat itu, para anggota klan tulang mulai panik. Jadi ini si iblis rambut putih yang legendaris itu? Tekanannya mengerikan. Setelah memastikan Linger stabil, Junlin menatap gerombolan klan tulang dengan senyum dingin. Sekarang, waktunya balas dendam. Dalam sekejap, ia sudah berada di hadapan sang jenderal. Dengan aura yang begitu pekat sampai membuat udara terasa berat, Junlin bertanya dengan nada mematikan. Apa kalian semua tolol? Nggak tahu ya, kalau wilayah ini ada di bawah perlindunganku? Tekanannya semakin menjadi-jadi. Dan kalian berani bikin onar di sini? Jenderal yang perkasa itu kini gemetar tak berdaya, bahkan untuk sekadar berdiri tegak. Dengan susah payah, ia mencoba mengancam, salah satu raja klan kami sedang dalam perjalanan. Menyerahlah sekarang atau mati. Junlin hanya tertawa sinis. Hah, di planet ini tidak ada yang pukulannya lebih keras dariku. Tangannya terangkat, dan sebelum sang jenderal sempat bereaksi, tubuhnya mulai retak dan hancur di bawah tekanan kekuatan Junlin. Di detik-detik terakhir, Junlin membisikkan sebuah janji yang terdengar seperti kutukan. Jadi, ingat ini baik-baik. Dia kemudian menatap sisa-sisa klan tulang dengan tatapan dewa kematian. Selama aku masih berdiri, langit ini tak akan runtuh. Teriakan itu menggema menjadi deklarasi perang. Klan tulang di Provinsi Tandus, hari-hari kalian sudah habis. Di atas punggung Ah Kun, Li Wuji dan Hong Qianye hanya bisa melongo melihat apa yang terjadi di bawah. Aku nggak nyangka guru begitu dihormati di provinsi terpencil ini. Benar-benar luar biasa, kata Li Wuji dengan penuh kekaguman. Setelah Junlin selesai membereskan sisa-sisa anggota klan tulang di alun-alun, tetua Ouyang Feng langsung menghampirinya dengan penuh hormat. Senior Ye, kami juga ingin melawan, tapi level kami ini masih kentang. Kami harap kau bisa memberi kami sedikit bimbingan, agar bisa menerobos batas kami. Linger yang sudah pulih total, ikut menimpali sambil tersenyum. Benar, Master Puncak Ye. Aku sudah terjebak di alam jiwa lahir selama bertahun-tahun. Makanya, aku bisa sampai tertangkap. Permintaan itu langsung disambut sorakan serempak dari para kultivator lain. Tolong bimbing kami, Senior Ye. Junlin, yang sebenarnya tidak tahu apa-apa soal teori kultivasi, langsung panik dalam hati. Sial, aku kan cuma modal sistem. Dilihatin orang sebanyak ini. Nggak mungkin aku kabur begitu saja kan? Tepat di saat genting itu, sang penyelamat pun muncul. Ding! Selamat tuan rumah telah mencapai lokasi check-in. Provinsi Tandus. Klaim hadiah? Sistem. Kenapa baru nongol sekarang? Aku dalam masalah besar ini. Teriak Junlin dalam hati. Ding! Check-in berhasil. Hadiah, teknik dewa tertinggi, perwujudan langit bumi. Ding! Mode pencerahan verbal diaktifkan. Durasi 2 menit. Setiap kata yang kau ucapkan akan mengandung kekuatan Dao dan memberi pencerahan. Melihat itu, Junlin langsung dapat ide. Jadi, apapun yang aku omongin bakal jadi ilmu tingkat dewa, ya? Ding! Benar. Bicara saja dengan bebas, tuan rumah. Dengan percaya diri, Junlin melayang ke angkasa, memasang pose seorang mahaguru, dan mulai berceramah. Kultivasi itu bukan soal batas. Kalau memang saatnya menembus, ya, bakal tembus dengan sendirinya. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Junlin, yang otaknya ngeblank, melanjutkan dengan ngawur. Gini aja deh, kalau kalian paham, ya paham. Kalau enggak, jangan harap aku jelasin lagi. Yang paham, tepuk tangan. Hening, para kultivator hanya bisa terdiam, mencoba mencerna ilmu tingkat tinggi itu. Tiba-tiba, tetua Ouyang Feng berteriak, Aku paham, aku paham. Menembus secara alami, pasti maksudnya adalah teknik harmonisasi dualitas. R adalah Qian, salurannya adalah Kun.
Dia beneran bisa nerjemahin omongan ngawurku, batin Junlin kaget. Boom! Ouyang Feng langsung menerobos ke ranah formasi jiwa tahap awal, diikuti oleh Ling Er yang juga berhasil menembus level yang sama. Setelah itu, seperti festival kembang api, para kultivator lain satu persatu ikut menerobos batas mereka sambil bersorak-sorai. Di atas, Li Wuji hanya bisa tercengang, cuma satu kalimat, dan semuanya naik level. Guru benar-benar dewa. Sementara itu, Hongqianya di sebelahnya cuma bisa mendengus kesal. Cih, orang itu jelas-jelas cuma asal ngomong, tapi sialnya aku nggak bisa membuktikan. Setelah sesi pencerahan selesai, Junlin menghampiri Ouyang Feng. Sekarang kalian semua sudah lebih kuat. Tahu di mana markas utama klan Tulang? Mereka berkemah di punggung Bukit Gilingan Hitam, Senior Ye. Aku bisa mengantarmu, jawab Ouyang Feng. Ling Er kemudian mendekati Junlin. Tuan Puncak Ye, aku khawatir dengan keluargaku. Aku ingin kembali ke negeri Wei untuk memeriksa keadaan mereka. Silakan, jawab Junlin santai. Setelah Ling Er pergi, Junlin menatap para kultivator yang baru saja naik level. Kita berangkat. Dengan semangat yang membara, rombongan besar itu terbang di samping Ah Kun menuju pertempuran yang akan menentukan nasib provinsi mereka. Bisa bertarung bersama Senior Ye adalah sebuah kehormatan. Siapapun yang telat kali ini bakal menyesal seumur hidup, teriak mereka, siap untuk membalas dendam. Sementara para pahlawan kita sedang dalam perjalanan, kita beralih ke markas musuh, Istana Tulang di punggung Bukit Gilingan Hitam. Di dalam, suasana terasa penuh percaya diri. 6 sosok kuat yang dikenal sebagai 6 Raja Tulang sedang berkumpul. Sesuai rencana, sebagian besar wilayah ini sudah kita kuasai, tapi Sekte Xuantian itu masih jadi batu sandungan, kata Raja Baza, pemimpin mereka yang berada di tahap menengah tribulasi. Tak lama, 5 Raja Tulang lainnya yang baru tiba langsung nimbrung. Kalau kau kesulitan, tentu saja kami datang. Tapi kami nggak nyangka kau bisa kewalahan di provinsi terpencil begini. Ledek salah satu dari mereka, Raja Bagi. Selain Sekte Xuantian, yang lain cuma pengecut, balas Baza. Tapi ku dengar dewa pembantai berambut putih, mereka berhasil membunuh beberapa tetua kita. Mungkin cuma gosip. Raja Bagi tertawa sambil mengeluarkan 6 pil kecil berwarna gelap. Dewa pembantai, julukan konyol. Dengan pil asal gelap dari sang utusan ini, sehebat apapun dia tetap akan mati. Bagus, seru Baza. Kalau begitu, ayo kita hancur. Braak. Belum selesai Baza bicara, pintu markas mereka hancur lebur. Seorang anggota berlari masuk dengan panik. Tuan, masalah besar. Seorang kultivator manusia berhasil menerobos masuk. Di luar, teriakan dan suara kehancuran terdengar di mana-mana. Aura pedang merah gelap menebas apapun yang menghalangi jalannya. Bentuk formasi pertempuran, teriak seorang komandan. Seketika, 3 monster energi raksasa muncul. Bentuknya, tunggu dulu, kok familiar banget? Yap, itu Susanoo. Ada yang biru khas Madara, hijau kayak punya Shisui, dan ungu mirip punya Sasuke. Ini klan Tulang atau klan Uchiha? Namun, di hadapan 3 Susanoo itu, sang penyerang, Li Wuji, sama sekali tidak gentar. Berani-beraninya, kalian menginjak-injak tanah kami. Jangan salahkan aku karena datang untuk memusnahkan kalian. Dengan satu tebasan dahsyat, Susanoo biru milik Madara hancur berkeping-keping. Itu aura tingkat tribulasi. Teriak ketiga komandan itu dengan syok. Para Raja Tulang langsung keluar. Jangan-jangan kau, si dewa pembantai, ya Junlin? Jawaban Li Wuji singkat, tapi efeknya lebih dahsyat dari serangan manapun. Bukan, aku muridnya. Zonk. Dunia seakan berhenti berputar. Jantung para Raja Tulang serasa mau copot. Cuma muridnya. Tapi levelnya udah tribulasi. Sombong sekali, teriak Raja Bagi murka. Kau mengirim murid untuk menghadapiku? Apa aku tidak layak dilawan oleh gurumu? Dengan kekuatanmu? Balas Li Wuji sambil menyerang lagi. Guruku bahkan tidak perlu turun tangan? Keenam Raja Tulang terpaksa bersatu dan membentuk formasi tulang 6 lapis untuk menahan serangan Li Wuji. Di saat yang sama, pasukan kultivator yang dipimpin Ouyang Feng menyerbu sisa-sisa pasukan klan Tulang. Jangan kasih ampun, serang saat mereka lemah. Berkat pencerahan dari Junlin, para kultivator lokal kini bertarung dengan kekuatan baru,
dan berhasil mendesak pasukan klan tulang. Aku nggak nyangka bisa hidup cukup lama untuk membunuh komandan klan tulang, teriak Ouyang Feng penuh semangat. Di sisi lain, Raja Baza kewalahan menahan serangan Li Wujie, murid Ye Junlin. Sekuat ini, bahkan dengan bantuan 5 raja tulang lain, kami tidak bisa menahan satu serangannya. Sudah kubilang, ejek Li Wujie dari atas. Orang sepertimu bahkan tidak layak diperhatikan guruku. Merasa terdesak, para raja tulang akhirnya mengambil keputusan nekat. Mereka memakan pil asal gelap mereka. Sombong sekali kau! Akan kubuat kau bayar mahal! Boom! Aura mereka meledak, mencapai puncak alam tribulasi. Dengan pil asal gelap ini, kekuatan kami setara dengan dewa. Teriak salah satu raja sambil mengeluarkan jurus andalannya. Ilmu terlarang. Eksekusi sangkar tulang. Sebuah penjara raksasa yang terbuat dari tumpukan tulang langsung mengurung Li Wujie. Namun, di dalam sangkar itu, Li Wujie justru tersenyum lebar. Matanya menyala merah, dan aura yang jauh lebih buas dan liar meledak dari tubuhnya. Darah keturunan iblis gila. Bangkitlah. Dengan satu tebasan pedang yang dipenuhi kegilaan, sangkar tulang itu hancur berkeping-keping. Ayo, kata Li Wujie dengan seringai haus darah. Biar aku dengar suara retakan tulang kalian. Babak baru pertarungan dimulai. Salah satu raja tulang tidak terima diremehkan, langsung maju dengan wujud avatarnya yang sangar. Berani-beraninya kau sombong di depanku, bocah tribulasi tahap awal, berlutut atau jadi debu, teriaknya. Tapi Xiao Li, yang darah iblisnya sudah aktif dan matanya menyala merah, hanya menyeringai lebar. Dengan satu teriakan singkat, mati. Pedangnya langsung menebas dan memotong jari-jari avatar raksasa itu, membuatnya hancur dan sang raja tulang menjerit kesakitan. Kakak, teriak raja bagi panik. Sadar bahwa 1 lawan 1 tidak akan berhasil, ia langsung memberi perintah. Aku meremehkan kekuatan darah iblis gilanya. Semuanya, telan pil asal gelap, dan bentuk formasi penyegel iblis tulang abisal. Kelima raja tulang lainnya langsung bergerak, mengepung Xiao Li dari segala arah. Kita lihat apa satu orang bisa melawan 5 kultivator tribulasi tahap tengah. Tepat saat itu, suhu di medan perang tiba-tiba meningkat drastis. Hong Qianye alias Xiao Hong, murid pertama Junlin, akhirnya turun tangan dengan aura api yang membara. Tapi bukannya membantu, dia malah mengejek Xiao Li. Cih, melawan beberapa boneka tulang saja kesusahan. Lemah sekali kau ini. Minggir, biar aku yang urus. Xiao Li, yang otaknya sedang korslet karena pengaruh darah iblis, langsung naik pitam. Woi, cewek baju merah, jangan ikut campur. Berani mengambil mangsaku, ku tebas kau. Mendengar panggilan kasar itu, wajah Xiao Hong menggelap. Apa? Kau panggil aku? Apa tadi? Cewek, baju, merah, teriak Xiao Li tanpa rasa takut. Kalau punya masalah, sini maju. Kita lihat apa yang terbakar lebih cepat, apimu atau pedangku. Bagus sekali, desis Xiao Hong marah. Kau sudah kehilangan akal sehat dan menghina seniormu. Hari ini akan kusucikan dirimu atas nama guru. Tanpa basa-basi, keduanya langsung bertarung sengit di udara. Jurus sayap Phoenix ungu api sejati milik Xiao Hong beradu dengan tebasan liar Xiao Li menciptakan ledakan dahsyat. Para raja tulang yang melihat itu justru tertawa senang. Murid-muridnya malah berkelahi sendiri, sungguh sombong dan bodoh. Di atas akun, Bai Xiaoxi panik melihat kedua kakaknya saling serang. Berhenti, tolong jangan bertarung lagi. Sementara Junlin di sebelahnya hanya bisa garuk-garuk kepala. Hah, mereka kan harusnya cuma latihan ringan buat stabilin kekuatan. Kok malah jadi mau saling bunuh begini? Raja Bazi melihat peluang emas. Kakak, bentrokan mereka mengeluarkan energi spiritual yang dahsyat. Ini adalah bahan bakar sempurna untuk menempa avatar tulang abisal kita. Aku juga berpikir begitu, sahut yang lain. Ayo kita kirim mereka ke neraka dan biarkan Ye Junlin merasakan keputusasaan sejati. Seketika, keenam raja tulang menggabungkan kekuatan mereka. Serpihan-serpihan avatar mereka menyatu, membentuk satu sosok yang jauh lebih besar dan mengerikan. Lahirlah sebuah monster raksasa. Susano versi sempurna. Avatar tulang abisal, alam tribulasi tahap sempurna. Ouyang Feng dan yang lainnya di bawah hanya bisa menatap ngeri. Apa itu? Wah, guru. Raksasa itu bahkan lebih besar dari Ahkun, seru Bai Xiaoxi. Menarik, gumam Junlin. Auranya bahkan lebih kuat dari monster Trinity berkepala 6 dari kuil Xuankong.
Para raja tulang yang kini menyatu dalam satu tubuh raksasa tertawa sombong. Hehe, sudah takut kan? Avatar kami ini tak terkalahkan di bawah alam immortal. Lihat seberapa sombong kalian sekarang. Perempuan sialan, mati! Teriak sang avatar raksasa sambil mencoba menangkap Xiao Hong dengan tangannya yang segede gunung. Namun, Xiao Hong dengan lincah menghindari semua serangannya. Dasar kecoa kecil, secepat apapun kau terbang, kau akan hancur di bawah telapak tanganku. Xiao Hong berhenti, lalu melancarkan serangan balasan yang dahsyat. Telapak api merah angin liar. Di dalam hatinya ia menggeram marah. Dulu aku ini seorang immortal sejati yang memandang rendah seluruh alam semesta, dan sekarang makhluk rendahan ini berani menyebutku lalat? Ini penghinaan. Laaru. Serangan apinya menghantam lengan sang avatar dengan telak. Namun dampaknya hampir tidak ada. Serangan kuat dari seorang mantan immortal itu ternyata tidak cukup untuk melukai sang raksasa. Serangan dahsyat Xiao Hong ternyata hanya terasa seperti gigitan nyamuk bagi sang avatar raksasa. Para raja tulang di dalamnya bahkan tertawa. Oh, lumayan hangat juga. Kau lebih kuat dari kelihatannya. Ejek mereka. Avatar tulang abisal itu tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dengan satu teriakan, "Mati kau!" Sebuah pukulan mematikan melayang ke arahnya. Karena posisi yang tidak menguntungkan, Xiao Hong terpaksa menahan serangan itu secara langsung. Kalau gurumu tidak turun tangan sekarang, kalian berdua tamat, teriak para raja. Blaam, Xiao Hong terdorong mundur dengan keras, menghantam bebatuan di belakangnya. Untungnya ia tidak terluka parah. Sambil menepis debu, ia bergumam kesal, klan tulang memang punya pertahanan yang kuat. Kalau bukan karena perbedaan kekuatan, tumpukan tulang ini sudah kubakar sampai jadi abu. Di bawah, Xiao Li akhirnya sadar dari mode menggilanya. Melihat Xiao Hong, dia langsung memasang wajah cengengesan. Senior merah, ketemu lagi. Xiao Hong menatapnya tajam. Kelihatannya kau sudah sadar ya? Masih ingat apa yang kau katakan tadi? Xiao Li auto panik dan langsung mencoba mengalihkan pembicaraan. Hah, aku bilang apa? Aku kalau lagi bad mood suka hilang kendali. Nama sendiri aja kadang lupa. Apalagi omongan. Anggap saja angin lalu ya, senior. Setelah itu, ia menatap ke langit dengan mata terbelalak. Ya ampun, monster apa itu? Jangan-jangan, kau tadi benar-benar melawan makhluk itu. Melawan? Aku cuma mengetes kekuatannya. Isinya cuma tulang, tidak ada apa-apanya. Jawab Xiao Hong dengan gengsi. Benar, jelas sekali tadi kau menahan diri, senior. Hebat seperti biasa, puji Xiao Li berusaha menjilat. Li Wuji, tutup mulutmu, bentak Xiao Hong masih kesal. Namun, avatar raksasa itu sama sekali tidak peduli lagi dengan mereka. Targetnya hanya satu. Ia berbalik dan melangkah mendekati Ye Junlin yang masih santai di punggung Ah Kun. Bai Xiaoxi dan Xiao Hei langsung ketakutan. Ji Guru, dia datang kemari, menyeramkan. Monster raksasa itu berhenti tepat di hadapan Junlin. Ye Junlin, kau terlalu sombong. Kau kira dua murid itu bisa mengalahkan kami. Sekarang, giliranmu. Tapi Junlin, bukannya takut, malah tersenyum geli. Kelihatannya kau semangat sekali. Tapi tenang dulu. Di hadapan monster segede gunung itu, Junlin malah meregangkan tubuhnya. Seolah mau olahraga pagi. Para raja tulang di dalam avatar auto bingung. Apa maksudnya? Kakak, dia mengejek kita. Dia menganggap kita ini bahan pemanasan. Setelah selesai peregangan, Junlin menyeringai sinis. Kau kira dirimu hebat sekarang? Wujud asliku menjulang ke langit. Satu telapak tanganku bisa menghancurkan matahari dan bulan. Sombong para raja. Bagimu, kau hanyalah setitik debu. Mendengar itu, Junlin akhirnya tertawa. Debu ya? Katanya sambil mengaktifkan jurusnya. Wujud penginjak langit. Ingat baik-baik muka sombong kalian itu. Karena sebentar lagi, kalian akan berlutut sambil menangis minta ampun. Seketika, di belakang Junlin, muncul sesosok avatar yang jauh lebih agung dan raksasa dibandingkan avatar tulang mereka. Ukurannya membuat si Susanoo sempurna tadi kelihatan seperti mainan anak-anak. Tumpukan tulang seadanya berani menyebut diri penusuk langit, kata Junlin, kini berdiri di atas kepala avatarnya yang megah. Biar ku perlihatkan arti sebenarnya. Berdiri menjulang. Berdiri megah di dalam avatarnya yang raksasa, Junlin dengan santai menatap lawannya yang kini terlihat seperti kurcaci.
Gimana? Tanyanya. Masih kelihatan kecil? Meskipun gemetar, para Raja Tulang mencoba mempertahankan gengsi mereka. Ukuran bukan penentu kekuatan. Kau kira jadi besar bisa menyaingi wujud kami tulang abis? Teriak mereka sambil menerjang maju. Tidak salah kalian dari klan tulang. Mulut kalian memang keras sekali, balas Junlin dengan tatapan dingin. Dengan satu gerakan santai, tangan raksasa avatar Junlin menangkap pukulan sang avatar tulang dengan mudah. Lalu, dengan satu dorongan ringan, ia melempar monster itu ke belakang. Sialkah? Teriak salah satu raja di dalam avatar. Getarannya hampir bikin sendiku copot. Kekuatan fisiknya gila, tapi itu tidak akan cukup untuk mengalahkan wujud kami. Mereka pun mengaktifkan kekuatan penuh mereka, membuat seluruh tubuh avatar mereka bersinar ungu. Ini adalah manifestasi kekuatan sejuta arwah dari jurang neraka. Kultivator tribulasi biasa bukan tandingan kami. Junlin hanya tersenyum, lalu menoleh ke arah murid-muridnya. Xiao Li, Xiao Hong, lihat baik-baik. Guru cuma akan mengajar sekali ini saja. Akhirnya, bisa lihat lagi wujud tak terkalahkan guru, seru Xiao Li dengan mata berbinar. Cih, pamer lagi, desah Xiao Hong kesal. Ye Junlin, jangan sombong, teriak para raja. Junlin tiba-tiba memasang kuda-kuda santai ala pesilat Wing Chun. Hari ini, aku bukan Ye Junlin, panggil aku Ip Man, Guru Ye. Mendengar itu, para raja tulang makin murka dan menyerang membabi buta. Jangan kira bisa silat dikit, bisa jadi belagu kau. Tapi Junlin, dengan luar biasa santainya, menangkis semua pukulan raksasa itu hanya dengan satu tangan. Sudah kubilang, panggil aku Ip Man. Gak ngerti bahasa manusia ya? Oh iya, lupa. Kalian kan memang bukan manusia. Para raja tulang makin frustrasi. Kenapa satu pukulan pun tidak ada yang kena? Dia jelas-jelas sedang mempermainkan kita. Murid-muridku, lihat baik-baik, kata Junlin sambil menarik tangannya, bersiap menyerang. Dengan satu dorongan telapak tangan yang terlihat pelan namun penuh tenaga, ia mendorong avatar tulang itu hingga terhuyung mundur. Di dunia bela diri, kecepatan adalah segalanya. Lalu ia menambahkan, halah, cupu banget nih orang. Triple A, sakit banget. Teriak para raja dari dalam avatar mereka yang terdorong jauh. Mereka tidak percaya ini terjadi. Ini penghinaan terbesar. Kita membawa misi penting dari suku Nether. Masa kita kalah sama manusia? Dengan putus asa, mereka mengerahkan seluruh sisa kekuatan mereka. Dada sang avatar bersinar hijau terang. 6 tulang bersatu, 1000 tulang abis. Lenyaplah. Sebuah serangan pamungkas yang terkonsentrasi melesat lurus ke arah Junlin. Guru, awas! Teriak Xiao Li panik. Tapi Junlin hanya tersenyum. Sambil maju menerjang, ia memusatkan kekuatan di kedua jarinya. Cuma pamer, celahnya di mana-mana. Dengan gerakan yang terinspirasi dari sang Grandmaster, Junlin berbisik, Wing Chun, tenaga inci, potong jalur meridian. 2 jarinya menyentuh titik-titik vital di tubuh sang avatar raksasa. Seketika, aliran energinya terputus. Retakan mulai muncul di seluruh tubuhnya, dan dalam hitungan detik, avatar tulang abisal itu hancur berkeping-keping. Suku Nether, Stargate, misi, kami, ga. Itulah kata-kata terakhir para raja tulang sebelum tubuh mereka lenyap menjadi debu. Senior Ye menang, kita menang. Sorak-sorai para kultivator dari Provinsi Tandus menggema di seluruh medan perang. Setelah kemenangan mutlak itu, Junlin menatap Cakrawala sambil mengelus kepala Ahkun. Ahkun, kau mengertikan perasaanku. Berdiri di puncak tanpa saingan itu, sepi juga rasanya. Melihat itu, mata Xiao Li langsung berbinar-binar. Teknik suci guru, murid ini paham. Sementara itu, Xiao Hong di sebelahnya hanya bisa menggerutu dalam hati. Cih, pamer lagi. Bikin kesal saja. Setelah kembali ke punggung Ahkun, Junlin langsung disambut oleh murid-muridnya yang membungkuk hormat. Guru, maaf, kami membuat Anda malu, kata Xiao Li dan Xiao Hong serempak. Junlin menatap mereka. Kalian tahu kan, bertengkar sesama murid itu memalukan? Xiao Hong, kau bahkan tidak bisa mengatasi satu tulang belulang kecil. Ujung-ujungnya, tetap saja aku yang harus turun tangan. Jadikan ini pelajaran. Murid mengerti guru, jawab Xiao Li penuh penyesalan. Tulang belulang kecil katamu? Sombong sekali, batin Xiao Hong kesal. Sambil bersantai kembali di kursinya dan memakai kacamata hitamnya, Junlin memberi perintah terakhir. Ahkun, kembali ke markas. Kita pulang ke Sekte Xuantian. Di dalam hatinya,
Ia bergumam. Setelah pergi begitu lama, akhirnya aku pulang. Kepulangan Ye Junlin disambut dengan pesta meriah di Sekte Xuantian. Master Sekte dan seluruh tetua langsung berlari menyambutnya. Para senior dan saudara-saudaraku, aku kembali, sapa Junlin dengan senyum santai. Master Sekte, Shu Yunian, hampir menangis saking leganya. Kamu akhirnya kembali. Dengan adanya kamu di sini, kita tidak perlu takut lagi dengan klan tulang. Linger juga pasti bisa kita selamatkan. Junlin hanya tertawa kecil. Hei, tenang dulu. Soal klan tulang itu, sudah lenyap. Dalam perjalanan pulang, aku sudah membunuh Raja Tulang mereka. Sisa-sisanya juga sudah dibasmi oleh Ouyang Feng dan yang lain. Ling Er juga sudah pulang dengan selamat ke keluarganya. Seketika, seisi sekte hening. Master Sekte shock berat. Apa itu benar? Raja Tulang itu kan seorang ahli yang sudah melewati ujian tribulasi. Kudengar dia bahkan sudah mengumpulkan semua saudaranya. Senior Ye, sekuat apa kamu sekarang? Tanya tetua Dezu dengan wajah tidak percaya. Hanya tetua Qiang Shui yang terlihat paling tenang. Memangnya klan tulang bisa jadi lawan sepadan untuk tetua Ye? Asal kalian tahu saja, tetua Ye itu sudah melewati ujian yang jauh lebih sulit dari itu, katanya bangga. Kabar baik itu langsung disambut dengan sorak-sorai. Hebat, krisis Sekte Xuantian akhirnya selesai. Setelah itu, Master Sekte menoleh ke arah dua sosok asing di belakang Junlin. Siapa mereka berdua ini? Murid barumu? Maaf aku lupa. Ini Li Wuji. Mungkin kalian pernah dengar namanya. Dan yang ini Xiao Hei, kata Junlin memperkenalkan murid ketiga dan keempatnya. Mendengar nama Li Wuji, tetua Dezu langsung kaget. Benarkah itu Li Wuji, sang penyihir pedang? Meskipun jarang terlihat, namanya cukup terkenal di beberapa wilayah timur. Li Wuji hanya tersenyum malu. Aku masih muda dan kurang pengalaman. Reputasiku juga tidak terlalu bagus, katanya merendah. Setelah saling berkenalan, mereka semua berkumpul di aula utama. Senior Ye, cepat ceritakan pengalamanmu selama setahun ini. Tidak hanya kekuatanmu meroket, kamu juga berhasil merekrut 2 murid hebat, desak tetua Dezu. Junlin pun mulai bercerita. Ia mengisahkan petualangannya, tentu dengan sedikit bumbu penyedap agar terdengar lebih heroik. Ia juga menjelaskan tentang konspirasi besar yang melibatkan makhluk dari jurang neraka dan beberapa sekte kuat di wilayah timur yang mengincar Stargate. Tunggu, potong tetua Qiang Shui. Klan tulang terus-terusan menyerang kita. Jangan-jangan di dalam sekte kita juga ada Stargate? Sepertinya begitu, jawab Junlin serius. Nilai strategis gerbang itu terlalu besar. Jika sampai dibuka oleh pihak yang salah, perang besar akan meletus lagi. Sementara Sekte Xuantian merayakan kemenangan, di tempat lain, tepatnya di tanah terlarang Sekte Yuhua, suasana terasa berbeda. Chen Xiao, sang putra suci Sekte Yuhua yang berada di tahap menengah tribulasi, akhirnya keluar dari pertapaan panjangnya. Dengan angkuh, ia bergumam penuh dendam, Hong Qianye dan juga Ye Junlin. Di mataku, kalian hanyalah semut kecil. Akulah Chen Xiao yang akan tertawa paling akhir. Ia kemudian menoleh pada murid yang menyambutnya. Mana Juyang? Kenapa guruku tidak datang menyambutku? Murid itu menjawab dengan ragu. Lapor, putra suci, guru Juyang. Dia. Kenapa? Disak Chen Xiao. Dengan gemetar, murid itu akhirnya berkata, dia tidak bisa datang karena dia sudah tewas. Apa? Amarah Chen Xiao meledak. Siapa yang membunuhnya? Itu, ulah orang dari Sekte Xuantian, Ye Junlin. Dunia Chen Xiao seakan runtuh. Keparat, pertama ayahku, sekarang guruku juga. Kalau orang itu tidak mati, dendamku tidak akan pernah padam. Putra suci, jangan gegabah, coba murid itu menenangkan. Ye Junlin mungkin sudah bukan lawan yang bisa kamu hadapi. Jangan merendahkan diriku, bentak Chen Xiao. Sekuat apapun dia, paling-paling baru mencapai awal alam tribulasi. Aku tetap bisa membunuhnya. Murid itu menutup telinganya ketakutan. Ye Junlin itu seperti monster tua yang suka menyembunyikan kekuatannya. Dia bukan di awal alam tribulasi, bukan juga di akhir, melainkan sudah mencapai puncak alam tribulasi. Seketika, kesombongan Chen Xiao lenyap. Wajahnya pucat pasi. Apa? Bagaimana? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin, gumamnya berulang kali. Tidak bisa menerima kenyataan. Aku tidak percaya.
Di hadapan Chen Xiao, sang murid terus menjelaskan dengan wajah ngeri. Belum lama ini, Ye Junlin menghancurkan kuil Xuan Kong. 3 petinggi suci di sana, semuanya ada di tahap akhir tribulasi. Kekuatan Ye Junlin itu sudah di luar nalar. Tuan muda, jangan nekat cari mati. Mendengar itu, dada Chen Xiao terasa sesak. Harapan untuk balas dendam yang tadinya membara kini terasa seperti lelucon. Jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat. Pikiran itu terus berputar di kepalanya, sampai akhirnya. Luarg, Chen Xiao muntah darah. Hati Dao-nya terluka parah oleh keputusasaan. Dendam yang begitu besar terasa mustahil untuk dibalaskan. Melihat itu, sang murid langsung menopangnya. Tuan muda, tenang dulu. Meskipun kekuatanmu sekarang belum selevel dia, tapi ada kesempatan emas. Ini bisa jadi jalan pintas buatmu untuk membalikkan keadaan. Murid itu pun menjelaskan situasi dunia yang kini dilanda perang besar melawan invasi makhluk dari jurang neraka. Mata Chen Xiao yang tadinya redup kini kembali menyala, tapi kali ini dengan api ambisi yang licik. Jadi, wilayah timur sudah sekacau itu ya? Gumamnya. Benar tuan muda, seru sang murid. Dengan kekuatanmu, kau pasti bisa bersinar di perang ini. Kalau reputasimu sudah di puncak, jabatan ketua sekte Yuhua di masa depan pasti jadi milikmu. Saat itu, semua sumber daya bisa kau pakai sesuka hati. Menjadi abadi sejati hanya tinggal menunggu waktu. Wajah Chen Xiao menyeringai lebar. Benar, menjadi immortal. Kalau aku bisa jadi immortal, dendam apapun bisa terbalaskan. Aku bisa berdiri di atas semua orang. Ye Junlin, tunggu saja pembalasanku, teriaknya, meluapkan semua amarah dan ambisinya. Dan benar saja, setelah keluar dari pertapaan, Chen Xiao langsung terjun ke medan perang. Dengan pengaruh sekte Yuhua, ia diangkat menjadi panglima utama pasukan aliansi. Dengan kekuatan tahap menengah tribulasi dan solar immortal body-nya, ia menyapu bersih setiap medan perang tanpa pernah kalah. Namanya meroket, dipuja-puji sebagai pahlawan dan pemimpin generasi muda. Sementara itu, kembali ke puncak berkabut di sekte Xuantian. Kehidupan Ye Junlin adalah kebalikannya. Ia sedang santai-santainya menikmati pijatan dari muridnya, Bai Xiaoxi. Enak juga. Di sebelahnya, Hong Qianye berdiri sambil membawa nampan berisi camilan, menggerutu dalam hati. Kayak nggak punya tangan saja, makan pun masih harus disuapi. Tak lama, Li Wuji datang membawa laporan. Guru, aku bawa koran terbaru. Mau ku bacakan? Junlin, dengan wajah bosan, menjawab. Jangan-jangan berita tentang si Chen Xiao itu lagi? Akhir-akhir ini, isinya cuma dia. Pasti sudah nyogok media. Guru benar sekali, jawab Li Wuji. Katanya, Chen Xiao berhasil mengusir pasukan suku hantu di selatan dan akan lanjut ke utara untuk membantu Provinsi Gong. Mendengar nama itu, Junlin yang tadinya setengah tidur langsung sedikit tertarik. Provinsi Gong, tempatnya sekte mendalam Dao, si An Miaoyi itu, memangnya ada apa? Menurut koran, 3 suku Nether yang ahli dalam pembunuhan, suku Bayangan, suku Kegelapan, dan suku Malam, bergabung dan menyerbu Provinsi Gong. Kepala sekte mendalam Dao, An Zizong, terluka parah. Situasinya sangat gawat. Serius segitunya? Tanya Junlin. Benar guru, aku sudah cek dari sumber lain. Provinsi Gong memang dalam krisis besar. Tepat saat itu, notifikasi yang paling ditunggu-tunggu pun muncul. Ding! Selamat! Misi sign-in berhasil diaktifkan. Pergilah ke sekte mendalam Dao di Provinsi Gong. Hadiah, pedang Changyuan akan langsung naik level menjadi senjata tingkat immortal. Mata Junlin langsung berbinar. Wah, hadiah kali ini mantap banget. Kalau punya senjata immortal, membunuh kultivator tribulasi bakal semudah memotong sayur. Seketika, ia bangkit dari kursi malasnya dengan semangat 45. Murid-murid, siap-siap. Kita akan berangkat ke sekte mendalam Dao untuk menyelamatkan rakyat. Siap guru, Anda sungguh mulia, jawab Li Wujie dengan penuh antusias. Sementara itu, Hong Qianye hanya bisa mendengus kesal dalam hati. Orang ini biasanya paling malas. Sejak kapan dia peduli dengan urusan beginian? Jangan-jangan salah minum obat? Atau mungkin, naksir cewek dari sekte itu? Saat rombongan Junlin berangkat menaiki Ahkun, para tetua yang melihatnya hanya bisa tersenyum bangga. Kakak Ye memang pahlawan sejati. Berkat dia, sekte Xuantian jadi semakin kuat. Sementara Junlin sedang dalam perjalanan, di tempat lain,
Tepatnya di sekte mendalam Dao, suasananya sedang tegang. An Miaoyi sedang berdebat sengit dengan ayahnya, An Zongzu, sang pemimpin sekte. Sekarang kau merasa hebat ya, sampai tidak mau menuruti ayahmu sendiri, bentak An Zongzu yang sedang sakit. Kau itu tinggal dekati Komandan Chen Xiao. Itu akan membantu masa depanmu dan sekte kita. Aku tidak mau menikah. Aku tidak tertarik padanya, balas An Miaoyi kesal. Miaoyi, dengarkan ayah. Tubuhku ini sudah terkena racun Nether. Kalau nanti terjadi apa-apa, siapa yang akan melindungimu? Desak ayahnya. Aku tidak butuh perlindungan siapa-siapa. Kalau ayah memang suka sama Komandan Chen, nikah saja sendiri, balas Miaoyi ketus, membuat ayahnya langsung batuk darah karena emosi. Melihat kondisi ayahnya, An Miaoyi hanya bisa terdiam, merasa serba salah. Tepat saat itu, seorang tetua datang melapor. Ketua sekte, Komandan Chen Xiao minta izin untuk masuk. Cepat, suruh dia masuk, perintah An Zongzu. Kenapa harus sekarang banget sih? Batin Miaoyi kesal. Chen Xiao masuk dengan penuh percaya diri, diikuti oleh para bawahannya. Ketuaan, selama aku di sini, tidak ada makhluk asing yang bisa menyentuh kalian, katanya dengan gagah. Setelah berbasa-basi menanyakan kondisi An Zongzu, ia pun mulai melancarkan aksinya. An Zongzu, yang sepertinya sudah punya rencana sendiri, menunjuk putrinya. Komandan, ini anakku, Miaoyi. Dia sangat mengagumimu. Bagaimana kalau kau ceritakan pengalaman heroikmu padanya? Lalu ia pamit pergi, meninggalkan mereka berdua. Melihat ayahnya yang seolah sedang menjual dirinya, An Miaoyi hanya bisa diam dengan wajah murung. Chen Xiao, di sisi lain, menyeringai senang. Kemarilah, cium aku. Hanya aku, Chen Xiao, yang bisa menyelamatkan keluargamu, pikirnya sombong. Ia pun mulai mencoba merayu An Miaoyi. Nona An, sepertinya kamu suka bunga, ya? Nanti akan kucarikan bunga langka dari seluruh dunia untukmu. Jawaban An Miaoyi hanya satu kata datar. Oh, dicuekin. Chen Xiao mencoba lagi. Nona An, apa kau sedang kesal? Mungkin kita bisa jalan-jalan. Dan lagi-lagi, jawaban yang ia dapatkan hanyalah, oh. Di dalam hatinya, Chen Xiao sudah berteriak frustrasi. Ini cewek cuma bisa bilang oh apa gimana sih? Kemanapun aku pergi, semua wanita memujaku. Kenapa kau malah pura-pura cuek? Tepat saat Chen Xiao mau meledak, tiba-tiba langit menjadi gelap. Sosok raksasa Ahkun muncul, membuat semua orang auto panik. Chen Xiao langsung berpikir, Raja Iblis lagi. Tapi An Miaoyi, dengan mata berbinar, justru berbisik, apa dia sudah datang? Di aula utama, An Zongzu yang sedang berbincang dengan paman Miaoyi, tetua Fan, juga terkejut. Raja Iblis, cepat tunjukkan jalan. Namun, saat melihat makhluk raksasa itu, tetua Fan justru tersenyum. Bukan cuma kenal, itu tunggangannya Ye Junlin, kepala puncak berkabut dari sekte Xuantian. Saat itu juga, sebuah suara menggema ke seluruh sekte. Ye Junlin, datang bertamu ke sekte kalian. Para murid langsung panik. Dewa pembantai yang menghancurkan kuil menggantung itu, ada urusan apa dia ke sini? Jangan kasar, cepat buka penghalang sekte, biarkan Tuan Ye masuk, perintah An Zongzu. Saat penghalang terbuka, Junlin dan keempat muridnya perlahan masuk. Melihat Junlin, An Miaoyi tidak pakai lama, langsung terbang menyambutnya dengan wajah super bahagia. Tuan Ye, Nona An, kita ketemu lagi, balas Junlin sambil tersenyum. Miaoyi langsung bertanya to the point. Tuan Ye, kau datang karena dengar sekte kami dalam bahaya, atau khusus untuk menemuiku? Junlin, sedikit salah tingkah, menjawab sambil memalingkan wajahnya. Dua-duanya sih. Tapi di dalam hatinya ia berteriak. Alasan utamanya tentu saja yang ketiga, buat nagih hadiah dari sistem. Sistem, mana hadiahku? Panggilan Anda tidak dapat dijangkau, jawab sistem yang sepertinya sedang tidur. Mendengar jawaban dua-duanya, wajah An Miaoyi memerah karena senang. Mama kasih Tuan Ye. Tapi momen manis itu tidak berlangsung lama. Chen Xiao, yang dari tadi menonton dengan api cemburu dan dendam, langsung melesat maju ke hadapan mereka. Ye Junlin, teriaknya. Kau yang dikenal sebagai dewa pembantai telah mengguncang wilayah timur. Sekarang, Provinsi Gong sedang diserang dan kau tiba-tiba muncul. Apa maksudmu datang ke sini? Memberi bantuan? Atau memanfaatkan kesempatan ini untuk meratakan tempat ini?